Bab 544. Apa-apaan ini? Wanita berjubah putih usai berkata, dia memandang ke ujung lalu berbalik badan pergi. Di kejauhan, Baf. Cahaya pedang langsung bersinar dalam dimensi ini, bagaikan ombak laut yang menghancurkan segalanya. Kekuatan ilmu pedang dua orang ini sangatlah menakutkan, hingga dimensi ini juga tidak bisa menahannya. Sander semakin bertarung semakin semangat dan bergairah. Karena garis keturunan manusia biasa dan garis keturunan iblis gila sama, merupakan garis keturunan yang mulai panas. Secara perlahan-lahan, semakin bertarung, kekuatan akan semakin kuat. Oleh karena itu, Sander semakin kuat bertarung dengan kultivator pedang wanita itu, Baf. Di saat itu, Sander berhasil membuat wanita berjubah kain itu mundur, tetapi dia tidak menyerang lain, melainkan berbalik badan terbang menuju dunia Lingsu. Wanita berjubah kain juga diam berdiri di tempat sambil menyimpan pedangnya. Tidak ada orang yang menghalanginya. Tidak lama kemudian Sander berhasil masuk ke dalam dunia Lingsu. Setelah masuk ke dalam dunia Lingsu, Sander melihat kondisi sekitar dan memancarkan spiritualnya. Beberapa saat kemudian, dia langsung menolehkan kepalanya, lalu berubah menjadi cahaya pedang menghilang di ujung langit. Di sisi lainnya, seorang wanita duduk bersila di puncak gunung, lalu ada sebuah pedang yang melayang di depannya. Wanita ini memakai gaun berwarna putih, rambut panjang, ekspresi wajah sangat datar, lalu memancarkan energi pedang yang sangat kuat. Orang itu adalah Selin. Di saat itu juga, Selin juga merasakan sesuatu. Dia menengadahkan kepala, lalu sebuah cahaya pedang muncul di depannya. Cahaya pedang menghilang, seorang pria berjalan keluar dengan santai. Melihat pria ini, Selin sedikit kaget. Orang yang datang adalah Sander. Sander menghela napas lega ketika melihat Selin baik-baik saja. Dia langsung berjalan ke depan Selin lalu memeluknya dan memanggil, "Selin." Badan Selin bergetar. Pada saat itu, Rosa muncul di samping. Ekspresi wajah Selin yang datar mendadak menjadi merah ketika melihat Rosa. Dia langsung mendorong Sander dan memelototinya. Sander tersenyum dan hanya menggandeng tangannya juga tidak berkata. Awalnya Selin ingin meronta, tetapi tidak ada tenaga. Dia hanya meronta sebentar lalu diam. Rosa melirik mereka berdua dan berkata, "Sekarang bukan waktunya kalian berdua bermesraan." Ekspresi wajah Selin langsung datar dan berkata, "Siapa yang sedang bermesraan? Kamu." Rosa melambaikan tangannya, "Sudah tidur seranjang, tidak perlu malu lagi." Sander sedikit bingung mendengar perkataan ini, dia sudah tidur dengan Selin. Melihat Rosa begitu serius, ditambah Selin yang malu dan marah, dia semakin bingung. Apakah saat berada di alam rahasia keabadian? Pada saat itu juga, Selin semakin marah ketika melihat ekspresi wajahnya Sander. Dia memelototi Sander dan berkata, "Apa yang sedang kamu pikirkan?" Sander diam tak berkata. Rosa melihat mereka berdua dan tidak berbicara lagi. Dia tahu Sander tidak tahu kejadian di alam rahasia, oleh karena itu sengaja mengungkitnya. Semuanya demi kebaikan bagi Selin dan Sander. Melihat sikapnya Selin, Sander diam tak berkata. Sepertinya memang terjadi sesuatu di saat itu. Pantas saja ketika bangun, kaki begitu lemas. Sander menghela napas dalam hatinya. Tertidur. Sama sekali tidak menikmatinya. Saat melihat ekspresi wajah Sander yang merasa menyesal, Selin tahu apa yang dia pikirkan. Dia langsung malu dan berbalik badan, tetapi Sander langsung menarik tangannya. Rosa tahu Selin bukan orang yang tidak tahu malu, dia langsung mengubah topik pembicaraan. Mereka tidak melukai Selin, hanya mengurungnya di sini. Tujuan mereka yang sebenarnya adalah memancingmu datang ke sini. Saat mendengar perkataan Rosa, Selin langsung panik. Dia memandang ke arah Sander dan berkata, "Kamu tahu tujuan mereka adalah memancingmu datang ke sini, kenapa kamu masih datang?" Sander tersenyum dan berkata, "Lia, karena kamu ada di sini."
Tatapan mata Selin bercampur aduk, ekspresi wajah yang datar seketika menjadi lembut. Sander memandang ke langit dan berkata, sekarang kita semua tidak ada kesempatan untuk kabur lagi. Rosa memandang Sander dan berkata, apa rencanamu? Sander memandang dua wanita ini. Seolah menebak apa yang akan dikatakan oleh Sander, Rosa langsung mengerutkan keningnya. Sander malah tersenyum dan berkata, mari kita hadapi bersama-sama. Saat mendengar perkataan Sander, Rosa sedikit kaget, juga tercengang. Awalnya dia mengira Sander akan menyuruhnya dan Selin masuk ke dalam pagoda kecil. Sander mendadak berkata, si putih. Si putih seketika keluar dari pagoda. Sander berkata dengan serius, apa kamu boleh memberikan mereka sedikit senjata? Si putih mengedipkan matanya dan diam tak berkata. Sander lanjut berkata, mereka adalah istriku. Si putih diam tak berkata. Saat mendengar perkataan Sander, Selin langsung memelototinya dan ingin membantah. Sander malah menggandeng tangannya dan tersenyum berkata, kakak sudah menyetujuinya. Selin berkata dengan nada judes, aku masih tidak setuju. Sander diam tak berkata, hanya menggandeng tangannya sambil tersenyum. Selin sedikit malu dan marah, lalu memelototinya, senyum apa? Sander tahu Selin adalah orang yang mudah malu, dia pun tidak lagi bercanda dengannya. Melainkan menggandeng tangannya Rosa. Rosa tidak meronta, hanya memelototinya saja. Sander memandang ke arah si putih. Dia harus memberikan sedikit senjata agar bisa melindungi dua orang ini. Si putih melihat mereka bertiga, lalu mengayunkan cakarnya. Sander diam tak berkata. Dia tidak mengerti bahasa isyarat dari si putih. Pada saat ini, Tuan Pagoda berkata, si putih bilang, apa kamu sedang menipunya? Sander langsung menggelengkan kepalanya, tidak, tidak. Mereka benar adalah istriku. Si putih menunjuk ke arah dua wanita itu, lalu membuat gerakan mencium. Pagoda kecil itu berkata, suruh mereka membuktikannya. Mereka benar adalah istrimu. Apa perlu aku menjelaskannya? Sander berkata dalam hati, masalah seperti ini tidak perlu kamu yang kepo, aku bisa membuktikannya sendiri. Usai berkata, dia berbalik badan memeluk Selin, lalu mencium bibirnya. Pagoda kecil terdiam. Selin membelalakkan mata dan sedikit kaget. Lalu, Sander sudah mundur satu langkah ke belakang. Dia tahu sikapnya Selin, jangan membiarkan dia malu di depan umum, kalau tidak akan muncul masalah. Setelah mencium Selin, Sander memandang ke arah Rosa, sedangkan Rosa hanya diam saja. Tatapan ini membuat Sander sedikit takut. Si putih terus menatap Sander. Sander memberanikan diri, lalu menarik Rosa dan menciumnya. Awalnya dia mengira Rosa akan melawan, tak disangka Rosa tidak melawan. Hanya memandangnya, tatapan mata juga tidak merasa malu dan marah, sangat tenang. Empat mata saling memandang, sangat tenang. Tentu saja, hatinya Sander tidak tenang. Selin melihat mereka berdua berciuman, dia juga tidak tahu sedang memikirkan apa. Melihat Rosa tidak melawan, Sander malah lebih nakal, dia ingin mengulurkan lidah masuk, tetapi malah digigit langsung oleh Rosa. Sander langsung menarik kembali lidahnya, dia memandang Rosa dan Rosa memandangnya tanpa berkata apapun. Sander tersenyum, juga tidak mengatakan apapun, hanya menarik tangan dua wanita ini memandang ke arah si putih. Si putih melihat mereka bertiga sambil mengedipkan matanya. Sander berkata dengan serius, mereka benar adalah istriku. Si putih diam sejenak, lalu membalikkan badannya. Melihat kondisi ini, Sander langsung menunjukkan ekspresi wajah yang menantikan. Senjata dari si putih pasti paling hebat. Tidak lama kemudian, si putih mendadak berbalik badan, dia membuka cakarnya lalu muncul sebuah lonceng di cakarnya. Sander sedikit penasaran dan berkata, apa ini? Si putih mengayunkan cakarnya. Sander berkata, Tuan Pagoda. Pagoda kecil itu berkata, aku hanya sebuah pagoda, tidak mengerti apapun. Sander diam tak berkata.
Akhirnya, Tuan Pagoda pun menjelaskan, Sander barulah mengetahui lonceng ini bernama lonceng besi takdir, merupakan benda ilahi tingkat takdir. Sander menerima lonceng besi takdir ini, saat baru memegangnya, dia langsung merasakan aura kuno. Sander sedikit kaget, karena dia sedikit takut dengan aura ini. Benda yang menakjubkan. Sander melihat sejenak, lalu memberikan lonceng besi takdir kepada Rosa. Rosa melihat benda ilahi yang ada di depannya, juga tidak menolak dan langsung menyimpannya. Sander berbalik arah ke si putih. Si putih membalikkan cakarnya, kemudian muncul segel ungu persegi di cakarnya. Sander bertanya, "Apa ini?" Si putih mengayunkan cakarnya dengan cepat. Pagoda kecil itu berkata, "Segel pelindung dewa, juga merupakan benda ilahi tingkat takdir." Segel pelindung dewa. Sander menganggukkan kepalanya, "Baik. Setelah itu, dia memberikan segel pelindung dewa kepada Selin yang ada di sampingnya. Selin juga tidak menolak, dia langsung menyimpan segel pelindung dewa. Sander berbalik badan ke arah si putih. Si putih langsung menggelengkan kepalanya, sudah tidak ada lagi. Melihat si putih yang begitu imut, Sander langsung tersenyum. Di saat itu juga, si putih mendadak mengeluarkan 2 botol pil obat kepada Sander. Pagoda kecil berkata, "Ini adalah obat pemulihan, berguna bagi mereka." Sander menganggukkan kepalanya, dia menerima 2 botol pil obat, lalu diberikan kepada Rosa dan Selin. Rosa dan Selin menerima pil obat itu. Sander melihat kondisi sekitar. Dia bisa merasakan aura yang dingin, dia tahu semua itu adalah para master yang sedang mengawasinya. Sander tidak memedulikan para pembunuh itu, melainkan menengadahkan kepala ke langit dan berkata, "Ayo kita pergi." Setelah itu, dia berubah menjadi cahaya pedang membumbung tinggi ke langit. Seraas. Seketika, langit muncul celah. Sungai Suyue kembali muncul. Namun, Sander yang akan masuk ke dalam sungai Suyue langsung terpental keluar. Di puncak gunung, Sander menengadahkan kepala melihat ujung sungai Suyue, ada 2 wanita di sana. Salah satunya adalah kultivator pedang yang pernah bertarung dengannya sebelum itu. Lalu satunya lagi adalah seorang wanita yang bergaun hitam, berambut panjang lalu tangan kanan memegang sebuah pedang panjang. 2 orang kultivator pedang. Orang ini adalah murid pertama dari wanita berjubah putih, Cindy Han. Juga merupakan nona muda sekte masa lalu. Cindy Han menatap ke arah Sander dan berkata, "Di mana murid paviliun pedang?" Wush! Seketika, muncul deru pedang dari berbagai sisi. Kemudian, dimensi yang ada di sekitar juga terbuka, ratusan kultivator pedang berjalan keluar. Paviliun pedang sekte masa lalu. Ratusan kultivator pedang, semuanya adalah master tingkat kaisar. Ketika mereka muncul, satu persatu energi pedang yang menakutkan muncul di dunia ini. Lalu, kembali terdengar suara Cindy Han, di mana pengawal Dewa Masa. Boom! Seketika, muncul portal teleportasi raksasa di samping kanan Sander, selanjutnya 36 master yang memakai baju zirah merah berjalan keluar. Baju zirah merah mereka terlihat sangat menakutkan, lalu mereka juga memancarkan aura yang sangat kuat. Tak disangka lebih kuat dari Master Sekte Pedang. Pengawal Dewa Masa. Merupakan pasukan utama ketua Sekte masa lalu dulu. Cindy Han menatap Sander yang ada di bawah dan berkata, "Hari ini, kita tidak bertarung solo, melainkan kelompok. Jadi, panggil semua orangmu." Sander diam tak berkata. Memanggil orang. Tidak ada orang yang bisa dipanggil. Lalu, pada saat ini, dimensi yang ada sisi Sander terbuka, kemudian muncul wanita bergaun hijau berjalan keluar. "Apa?" Pagoda kecil itu mendadak berkata, "Apa?" Setelah itu, pagoda kecil langsung keluar dari tubuhnya Sander, lalu memberi hormat kepada wanita itu. Bersambung.